Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas part yang ke-16, yaitu penipuan trading komisi konsultan 30%. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, share, maupun komen. Setiap video Bapak Ibu sekalian mau dikomen semua silahkan, tidak ada yang masalah. Kayak gitu. Kenapa part 16 ini saya buat kayak gitu? Karena masih ada yang ngontek saya, masih ada yang hubungi saya, bahwasanya masih menanyakan apakah TMX itu platform yang legal, apakah itu beda sama Setra. Nah, kita bahas di part yang ke-16 ini. Yang materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu pendahuluan Setra, yang kedua pendahuluan untuk TMX, yang ketiga aktual pembayaran komisi Setra, komisi TMX, persamaan link kontra Setra dan TMX, bunyi kontraknya Setra dan TMX itu sama, dan ini pengisian data form kontrak seperti itu. Oke, kita next. Oke, bisa dilihat ini pendahuluan Setra. Jadi ini intermezzo introduction-nya konsultan Setra. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Seperti itu. Tapi yang saya ambil itu yang poin ini, poin yang kedua. Bapak Ibu mungkin bisa cermati, sekali lagi bisa cermati yang poin kedua ini, saya ambil di bagian bawah ini. Seperti itu. Setiap kali kami mengajak Anda berdagang, Anda dapat memperoleh keuntungan sekitar 35% sampai 50% dari modal yang Anda investasikan. Perusahaan akan membayar 30% dari keuntungan Anda. Nah, ini perusahaan akan memberi Anda pendapatan yang stabil. Jadi setelah setiap transaksi Anda perlu membayar 30% dari keuntungan Anda sebagai biaya bimbingan. Contohnya, mendapat keuntungan 10 juta, Anda harus membayar 3 juta. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Garis bawahi yang Anda perlu membayar 30% dari keuntungan Anda sebagai biaya bimbingan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini bahwasannya untuk 30% di Setra, Bapak Ibu udah lihat seperti itu. Ini angkanya 30%, jadi saya bilang Setra 30% dari profit. Oke, apakah sama dengan pendahuluannya TMX? Ini salah satu konsultan dari TMX, Bapak Ibu, kalau bisa lihat. Dan bisa sambil dibaca juga. Ini namanya Pak Brian Arsineo. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Setiap kali kami mengajak Anda berdagang, Anda dapat memperoleh keuntungan sekitar 30-50% dari modal yang Anda investasikan. Oke, saya garis bawahi yang statement yang terakhir. Setiap kali kami mengajak Anda berdagang, Anda dapat memperoleh keuntungan sekitar 30-50% dari modal yang Anda investasikan. Oke, angka 30%-nya muncul. TMX 30% sampai dengan 50% keuntungan profit dari nilai investasi. Oke, kita korelasikan ke bagian berikutnya. Kalau tadi Setra di awal Bapak Ibu bisa lihat 30%. Nah, jadi ini Anda perlu bayar 30% dari keuntungan sebagai biaya bimbingan. Oke, terus kalau yang ini TMX 30-50%. Nah, kita korelasikan dengan aktual yang ada. Oke, ini aktual pembayaran komisi Setra. Ini salah satu yang saya ambil. Nah, ini belum saya bahas. Ini kalau nggak salah, saya udah masuk di kisaran hari keempat, kelima lah ini. Pokoknya 567 kalau nggak salah. Nah, angka sekian, kayak gitu. Jadi, ini komisi yang saya bayarkan, dan ini sudah lunas.
pembayaran ini sudah lunas, walaupun song seperti itu, tapi duit yang segini sudah saya usahakan semaksimal mungkin dan saya dapat kayak itu, walaupun dengan jerih payah ngutang sana sini dan hasil ngutangnya ya mau nggak mau harus saya bayar nih. Terus terang, kalau saya melihat ini sedih, tapi saya harus kuat, saya harus bangkit, saya harus istilahnya jangan menoleh ke belakang lagi. Itu makanya saya setiap buat video kayak gitu, saya selalu sampaikan jangan pernah ngikutin seperti apa yang sudah saya alami kayak gitu. Ini bisa dilihat keuntungan Anda hari ini sekian, dikonversi menjadi rupiah sekian. Yang poin ketiga dikali 30% profit dari ini dikali 30%. Berarti Setra fix pembayaran komisi ke konsultan 30%. 1 poin Bapak sudah dapat, Bapak Ibu sekalian sudah dapat Setra bahwasanya komisi pembayaran ke konsultan fix 30%. Sekarang kita masuk ke pembayaran komisi TMX. Ini salah satu konsultan TMX juga, Pak Dodi. Ini dia konsultan TMX. Bisa dilihat di sini. Keuntungan Anda hari ini itu 1.109 US dollar. Kalau dikonversi sekian. Ini saya ambil dari salah satu screenshotan dari teman di grup yang jadi korban seperti itu. Dia seperti apa? Keuntungan 1.109 US dollar dikalikan 30%. Nah, ini saya tebali di sini. Keuntungan Anda adalah sekian. Dikonversi ke rupiah menjadi sekian. Perkaliannya kali berapa ini? 30, 40, 50? Enggak kan? Tapi perkaliannya berapa? 30%. TMX itu fix pembayaran komisi ke konsultan 30%. Ini sama. Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri istilahnya. Bahwasannya TMX atau Setra itu sama nggak sih? Kayak itu. Ini pertama. Pertama, Bapak Ibu sudah bisa korelasikan antara ini Setra, ini 30%. Tulisannya sama? Sama. Seperti itu. Gaya bahasanya sama juga. Gitu. Karena di sistem aplikasinya ini sudah disetting seperti ini. Oke, masih belum percaya lagi. Ini link kontrak. Saya ambil. No, kita lihat link kontraknya. Bapak Ibu bisa lihat Setra, ini form kontrak. hk.micecrm.com, ya kan? Terus di bawahnya ada tulisan https://2x/micecrm.com/js6mpgw. Nah, ini pun juga sama. Ini TMX form kontraknya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, sudah kelihatan kan Bapak Ibu sekalian? Nah, next. Sekarang itu yang kedua. Korelasi yang kedua. Yang ketiga, bunyi kontrak. Sorry, ini kurang error. Bunyi kontrak Setra dan TMX itu sama. Itu sama. Trading platformnya itu sama. Bunyinya itu sama. Kita baca baik-baik. Berdasarkan undang-undang dan peraturan, kontrak transaksi cryptocurrency kedua belah pihak memiliki status yang setara tanpa ada unsur paksaan dan sesuai prinsip kerjasama dengan itikat baik. Ketentuan yang tercantum di bawah ini disepakati bersama sehubungan dengan investasi bidang kripto dan manajemen keuangan. Ini cerdasnya mereka coba jerat para investornya, para targetnya itu dengan kontrak yang seperti ini. Seperti itu. Yang pertama, kesepakatan yang harus disepakati bersama dengan sepengetahuan dan pemahaman bersama tentang keuntungan dan risiko investasi mata uang kripto, maka pihak A secara sukarela mempercayakan pihak B untuk mengatur dan mengolah
dana investasi mata uang kripto yang dimiliki secara sah. Itu yang pertama, poin pertama dalam kontrak. Oke, kita lanjut. Pihak B menjamin dalam penggunaan, pengoperasian, dan pengelolaan dana akan dilakukan secara benar tanpa melibatkan atau menimbulkan sengketa hukum dengan metode dan manajemen yang tepat. Pihak B akan menciptakan keuntungan yang baik dan masuk akal untuk pihak A. Pihak A berkewajiban untuk membayar pihak B sebesar, ini angkanya berapa? 30%. Ini angkanya 30% sebagai komisi dari keuntungan tetap dalam waktu 24 jam setelah transaksi ditutup. Jika pembayaran tidak dilakukan, maka pihak B berhak menangguhkan transaksi sampai dengan pihak A menyelesaikan pembayaran tersebut transaksi selanjutnya. Seperti itu. Ini poin yang ketiga. Pihak B berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diakibatkan oleh terlambat atau tidaknya adanya kegiatan transaksi di dalam akun pihak A selambat-lambatnya 7 hari. Besar persentase kompensasi akan disesuaikan dengan jumlah saldo dalam akun pihak A. Seperti itu. Selama masa kontrak, pihak B berkewajiban memberitahu pihak A sebelumnya agar bisa mempersiapkan untuk melakukan investasi. Selain transaksi yang diotorisasi atau disetujui pihak B, pihak A tidak diizinkan untuk melakukan transaksi seperti membeli lot tanpa persetujuan pihak B yang sebelumnya belum dinilai memenuhi persyaratan melakukan withdraw atau penarikan dana tanpa izin menutup posisi, tidak pada waktunya, dan lain-lain. Pihak B berhak meminta pertanggungjawaban dari pihak A. Ini dulu sudah pernah saya tes ini. Ini sudah pernah saya tes dan kalau di sini sih, kalau kripto tidak membeli lot sih bahasanya, karena bahasa lot itu untuk saham kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi kalau untuk kripto itu bukan membeli lot kayak gitu sih. Oke, next. Kita yang terakhir, poin kelima. Dengan ini, pihak B menyatakan dan berjanji akan membantu akun pihak A. Pihak A itu sendiri kita sebenarnya. Pihak A itu kita, pihak B itu konsultan, untuk menghasilkan keuntungan maksimal setelah melakukan penandatanganan perjanjian, dan pihak B akan memberikan saran dan analisa berdasarkan pengamatan dengan metode terpercaya pada pihak A. Sampai akhir periode perjanjian, jika terjadi kerugian, pihak B sepenuhnya menanggung kerugian pihak A, namun tidak terbatas pada pokok pertukaran dan keuntungan yang diperoleh. Pihak B tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam pengiriman data ataupun pelaksanaan instruksi transaksi. Ini keterlambatan dan pengiriman data ini dulu sudah pernah saya tes juga. Ini saya lambat maupun cepat juga tetap aja dapat keuntungan. Atau saya sengaja pun santai-santai kayak gitu juga untung kok. Seperti itu. Ataupun pelaksanaan instruksi transaksi yang dilakukan pihak A, karena adanya masalah alat komunikasi, kegagalan sistem, atau masalah lain yang di luar kendali dan prediksi pihak B. Dengan berdasarkan prinsip dan itikat baik dari pihak A yang memilih pihak B berkewajiban sepenuhnya untuk membimbing pihak A sehingga selesai mendapat keuntungan yang dijanjikan dalam perjanjian. Catatan. Nah, ini yang sempat saya ragu dan sempat saya bimbang ini. Kontrak ini berdasar atas hukum, kebijakan, dan peraturan yang berlaku, titik. Kedua belah pihak sepakat bahwa jangka waktu pengelolaan yang dipercayakan adalah 3 hari. Nah, kedua belah pihak sepakat bahwa jangka waktu pengelolaan yang dipercayakan adalah 3 hari. Setelah jangka waktu sudah berjalan berakhir secara otomatis. Kayak gitu. Nah, kalau bahasa ini, ibaratnya setelah kontrak 3 hari kayak gitu, dia udah selesai sebenarnya. Percayakan 3 hari. Ibaratnya kalau Bapak Ibu sekalian, kalau udah terjun dan baru di kontrak yang 3 hari kayak gitu, ikuti aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai 3 hari, stop aja. Itu saran saya sih. Setelah jangka waktu selesai, perjanjian ini akan berakhir secara otomatis. Jika kontrak pembayaran komisi tidak selesai, maka akan dibayarkan secara otomatis selama 5 hari. Ini bullshit ini.
Jika kontrak pembayaran komisi tidak selesai, maka akan diperpanjang secara otomatis. Ini bullshit. Ini kalaupun nggak dibayar sebulan pun juga, mereka masih nunggu kok. Seperti itu. Banyak para investor yang hancur di poin 5 terlihat di bahasa terakhir ini ya. Ini yang saya garis, yang saya merahin. Catatan kontrak ini berdasar atas hukum, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Nah, bahasanya itu. Nah, ini formnya sama. Setra sama TMX itu sama. Jadi, kalaupun ada korban atau yang sudah masuk, sekiranya melihat hal yang seperti ini, saya ulangi sekali lagi, cepat stop atau keluar. Seperti itu, keluar dari platform ini atau ajakan seperti ini. Isi data di form kontrak. Ini KTP, nomor telepon, seperti itu. Terus ini unggah kartu identitas, unggah KTP maksudnya. Setelah isi data, untuk unggah KTP isi data, dan adalah sama. Isi data ini antara platform Setra dan TPX adalah sama karena linknya sama. Ini linknya sama, mau diapa-apain pun juga sama. Kayak gitu. Mau digonta-ganti, dibolak-balik pun sama mereka. Seperti itu. Nah, ini ngisi jumlah investasi, ini tanggal investasinya, ini tanda tangan elektronik. Saya ngelakuin ini juga, saya ngelakuin ini juga. Jadi itu kenapa saya bisa bicara banyak, karena saya ngalami sendiri, seperti itu. Isi data terakhir ini merupakan sesi terakhir dalam pengisian kontrak, baik itu di Setra maupun di TMX, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, seperti itu. Jadi, kalaupun ada pertanyaan, Setra sama TMX itu sama atau beda ya Bang? Kayak gitu. Nah, saya bilang sekali lagi di video ini, mereka alurnya sama-sama 30% untuk konsultan, link kontraknya juga sama. Nah, mungkin hanya saja untuk pembayaran pembayaran komisi itu beda nama kayak gitu, karena mereka pasti punya banyak sekali lah kayak gitu nomor-nomor rekening seperti itu. Karena ini terus terang pusing, saya pusing, dan terus terang mental saya kena, keluarga semua kena, saya open. Dan saya juga saran ke Bapak Ibu sekalian, karena ini sasarannya para bapak-bapak kayak itu, atau umur di kisaran 40 ke atas, buat bapak-bapak kayak itu, saya sampaikan sekali lagi, kalau ada bapak-bapak yang mengalami hal kayak gini, sebaiknya open ke keluarga, terbuka ke keluarga, biar enak ke depannya. Seperti itu, saya pun open semua. Semua saya open ke keluarga, maupun di jemaat, di gereja saya pun juga saya open. Gitu. Jadi agak tenang. Walaupun menjalaninya susah banget. Seperti itu. Tapi it's okay, yang penting saya sudah terbuka semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya video atau konten kali ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian semua. Kalau Bapak Ibu sekalian mengira konten ini bermanfaat, silahkan klik share, like, komen, maupun subscribe biar saya bisa membagikan video-video yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih semuanya. God bless you all. Bye-bye.